Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Waalaikumsalam warahmatullahi Arya. wabarakatuh. NIM 385 akan berdiskusi dengan teman saya. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Yazid Aslam, NIM 381. Sebelumnya ini kita mau ngebahas tindak pidana korupsi ya guys. Ya, betul. Tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Lebih Ngomong tepatnya, tindak pidana korupsi itu kenapa? lebih tepatnya kita mengarah ke kasus Bapak Terhormat Juliari. Oh, Juli Batubara ya. Ya, Oh, yang kasus kemarin. ya 2020. Yang penggelapan cilok itu ya. Eh, ini pengelapan dana bansos. Oh, ya bansos. Ya, tapi Tapi sebelum sebelum masuk, masuk. ya sebelum masuk ke kasusnya kita akan menjelaskan dulu pengertian Mhm. artian unsur-unsur dari tindak pidana korupsi itu ada apa aja. Mhm. Baru nanti kita baru masuk bahas kasusnya. Berarti ngejelasin tindak pidana itu apa, unsurnya apa, terus bentuk-bentuk tindak pidana itu apa dulu, baru nanti masuk ke kasus gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum Rangkaian, ngomongin tindak ya itu apa? gue mau nanya. Tapi tindak pidana korupsi ini banyak ngerugiin masyarakat nggak sih? Ya kan? Oh iya, jelas dong. Tapi menguntungkan bagi dompet oknum. Ya. Banyak sih itu. Tapi ya nggak selesai sih. Kemarin gue baca di Google, Indonesia tuh urutan 150 sekian di negara yang paling banyak kasus korupsinya. Nomor satu, Nomor satunya itu gue lupa. Cuman Indonesia tuh termasuk negara yang berpotensi lah, apa yang banyak lah kasus korupsinya. ya. Ya, ada lanjut langsung masuk materi kali ya, masa banyak baca basi. Tapi buat info boleh. Negara nomor satu korupsi itu adalah Selandia Baru. Selandia Baru. Ya. Korupsinya bagaimana itu ya? Boleh jadi nomor satu gitu. Siapa tahu kan Indonesia kan, kali-kali aja Indonesia jadi nomor satu. Soalnya kan jarang kan Indonesia kan di urutan nomor satu gitu kan, di dalam hal apapun kan. Siapa tahu Indonesia mau jadi korupsi nomor satu. Kita langsung masuk aja lah ke pembahasan kita. Yang pertama Boleh. itu adalah pengertian. Pengertian tindak pidana korupsi ya. Tindak pidana korupsi ini sebelum itu diatur di Undang-Undang 31 tahun 2000 tahun 1999. Ya. Nah, jadi tapi terus diubah ke ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2004. Namun di sini ya pengertian tindak pidana korupsi itu ya masih sama sih, yang tentang merugikan negara, hal-hal yang merugikan ekonomi negara atau memperkaya diri sendiri. Lebih jelasnya, lebih singkatnya sih, pengertian di dalam yuridis yaitu suatu tindakan yang memperkaya diri sendiri yang menggunakan fasilitas negara atau kewenangan yang diberikan dari negara untuk diri sendiri yang akibatnya bisa merugikan negara atau masyarakat lainnya. Lebih singkatnya seperti itu sih. Tapi istilah tindak pidana ini berasal dari hukum Belanda. Udah tahu belum? Iya. Itu terdiri dari Iya, 3 kata, straf, bar, dan pay. Yang mana strafnya diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan bar diterjemahkan dengan
dapat dan boleh, sedangkan P diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Gus, sorry, suara lu kurang kedengaran. Maksudnya mic lu kurang deket kayaknya. Agak putus-putus gitu. Ini headset seri baru yang nggak ada headset. Iya, maaf kan. Lanjut, dalam pengertian, itu aja. Pengertian sih ya itu sih. Cuman ya untuk di beberapa masyarakat yang kita tahu banyak masyarakat itu tindak pidana korupsi itu adalah tindakan yang bentuk korupsi itu yang banyak masyarakat tahu atau masyarakat awam itu lebih tahunya kalau korupsi itu adalah mengambil uang negara atau uang yang dari masyarakat atau misalkan APBN, dana bansos, terus apa lagi ya? Ya semacam itulah tentang uang, padahal mah sebenarnya sih banyak tindak pidana. Tapi ntar jelasin, ntar bakal gua sebutin atau gua jelasin setelah ngebahas unsur-unsurnya dulu aja kali ya. Jadi di sini unsur-unsur tindak pidana korupsi itu adalah Tapi apa? di dalam pengertian tuh masih ada unsur enggak? Apa tuh maksudnya gimana tuh? Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP tersebut, maka dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana. Unsur tingkah laku ya. Ya, yang pertama unsur tingkah laku, unsur sifat melawan hukum, kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur syarat mic lu, sorry. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana. Ya. Berbeda dengan unsur yang akan kita bahas nanti. Ini adalah unsur tindak pidananya. Di sini unsur tindak pidana korupsi itu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah yang pertama pelaku atau subjeknya. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai 7. Yaitu yang pertama, dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi atau perusahaan, maka tuntutan dan jatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Yang kedua, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan orang lain, bertindak dalam hubungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Terus dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap satu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Ya, pastinya. Pengurus yang mewakili korporasi, sebagaimana dimaksud ayat 3, dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Yang ketujuh yaitu pidana pokok dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimal pidana ditambah 1/3. Jadi yang dimaksud di sini itu yaitu korporasi, jika korporasi misalkan korporasi A ini sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, lalu dijatuhkan pidana yaitu denda. Dia tidak hanya mengganti denda tersebut, tetapi misalkan dia dapat dendanya sekitar 200 juta dari undang-undang
Undang-Undang 31 nomor 31 tahun 1999 yang dijelaskan pada pasal 2, misalnya kita anggap dia 200 juta, dia kena dendanya. Nanti dia mengganti dendanya itu Gus 200 juta ke negara. Setelah itu dia dapat pidana juga, tambah 1/3. Jadi 200 ditambah 1/3, tandanya segitu, dilebihkan sedikit lah. Tapi di sini unsurnya kurang 1 ya? Ini belum semua sih, sabar. Bukan, Ini harusnya ada 8 di sini kalau nggak salah. Misalkan 200 juta, kalau dia bayar 3 miliar, potongan masa penjaranya dipotong. Hukum penjaranya dipotong kan? Itu ketentuan baru kalau misalkan berlaku. Itu bukannya tradisi sendiri ya? Oh, tradisi sendiri ya? Kayaknya tradisi sendiri sih itu. Oh, tradisi sendiri. Ya. Tradisi sendiri itu mah. Soalnya katanya sih gitu, dengar-dengar. Jadi, kalau orang hukum kan kata Pak itu nggak boleh percaya katanya. Oh Sesuai iya, data. betul. Iya, emang harus sesuai data. Di sini yang dimaksud melawan hukum, baik formal maupun material, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sesuai yang tadi saya sebutkan, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, pasal 31, nomor 31, tahun 1999, itu dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi misalkan kayak lagi ada musibah, bencana dalam satu negara, lalu dia korupsi, melakukan tindak pidana korupsi, itu sebenarnya patut dijatuhkan hukuman mati. Cuman ya tergantung, nanti bisa dilihat perkara-perkaranya, unsur-unsurnya apa saja. Delik-deliknya sih gimana. Sama kalau nggak salah bisa bayar. Apa? Bisa bayar ya biar nggak dihukum mati. Apa nggak bisa? Itu sih dalam sebenarnya sih nggak bisa sih. Dalam Oh, kan bisa itu ya. kan kalau bayar itu kan malah nyiptain tindak pidana atau melakukan tindak pidana lagi kan. Iya. Korupsi lagi kan, nyuap itu kan. Cuman penyuapan. Kasus ya, penyuapan. cuman ya banyaklah di lapangan gitu. Nah makanya serahkan semua ke KPK. Iya. Ya nggak sih. Sebab-sebab korupsi itu apa aja deh Gus? Kalau boleh. Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat. Sabar. Bentar. Gue mau tanya. Iya, boleh. Kurangnya gaji itu bukannya kalau misalkan anggota DPR nih ya, anggota DPR atau dewan-dewan yang lain itu bukannya gajinya gede-gede ya? Setahu gue sih gajinya anggota DPR itu sekitar 4.200.000 per bulan. Itu pokoknya. Kalau bonusnya gimana? Wah. Tapi bonus tuh bonus dari mana ya? Ya misalkan dia dinas, lembur atau keluar kota dulu, ngurusin ada satu hal yang diurusin, keperluan gitu-gitu. Iya. Tambah lagi ya ngebuat undang-undang gitu-gitu kan dapat bonus juga gitu. Mungkin Kan gede sih. Soalnya kebutuhan beberapa berarti kebutuhannya makin gede iya. makin gede kebutuhannya gitu. Nggak cukup. Berarti balik ke diri sendiri tentang bersyukurnya apa gitu ya. Karena kan Indonesia soalnya menteri katanya seragamnya tuh dari kain Gucci atau LV gitu nggak salah. Iya. Gucci sih kemarin pengennya mah. Iya kan. Baju dinas kan. Baju dinas bahkan Gucci. Baju dinas. Soalnya kan Gucci. harus nyaman. LV deng, LV. Sorry. Ya. LV. Harus nyaman. Cuma katanya kan nggak jadi kan, dibatalin, dilarang, nggak disetujuin. Iya, nggak disetujuin. Ya syukur yang terlalu buang-buang uang ngapain sih? Gitu. Biar apa gitu. Oke Gus, sorry.
Sorry. Bisa dilanjut. Tadi apa lagi? Sebab-sebab korupsi. Sebab korupsi. Lalu yang kedua ada ketidakberesan manajemen, modernisasi, ya ini yang tadi kita emosi mental, dan gabungan beberapa faktor. Yang D itu emosi mental, kan banyak tuh. Apa? Gimana? Ya habis korupsi di penjara, kunjungi, ya gila. Emang ada ya kasus Oh, yang gila ada itu? banyak. Tapi kalau lepas lagi waras, itu memang keajaiban. Oh begitu. Jadi kalau di dalam jadi gila gitu, stres gitu. Ya, Tapi kalau dilepas sehat gitu. sehat, balik Keren. menjadi menteri, bisa menjabat. Bisa menjabat lagi. Bisa menjabat kembali. Gila, keren. Itu banyak begitu ya? Nggak banyak mungkin. Tapi ada aja. Lalu ada nih menurut SH Alatas, korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjadikan korupsi, kelemahan pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi itu apa aja ya? Apa tindak pidana korupsi itu cuma berupa uang? Enggak kan? Banyak kan? Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Maksudnya yang masih satu lingkup dengan tindak pidana korupsi gitu. Ya banyak. Korupsinya bisa oli pembangunan juga. Kenapa? Oli pembangunan. Oli pembangunan. Ya, bisa. Oh ya, di sini ada dijelasin kalau bentuk-bentuk tindak pidana korupsi itu, yaitu tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oh tadi maaf, tadi saya salah undang-undang. Yang tadi saya bilang 2004 itu 2001. Jadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tuh diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di pasal ini, di undang-undang ini itu dikategorikan ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Lalu ketiga jenis ini atau bentuk ini dikelompokkan dan dapat disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar atau 7 jenis atau 7 bentuk itu. Yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, tentunya pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dan yang di sini yang dimaksud kerugian keuangan negara itu ya sebagaimana pernah diuraikan dalam undang-undang korupsi dalam artian formil. Itu di situ
Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Jadi terserah mau langsung atau tidak langsung. Yang penting ketika ketika merugikan negara ya itu korupsi. Lalu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 garing PUU strip 14 strip 2006 tahun 2016 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipenjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit itu 200 juta dan paling banyak itu 1 miliar. Sesuai dengan yang saya ucapkan tadi. Lalu yang kedua itu suap menyuap. Contoh perbuatan suap menyuap dalam UU Tipikor dan perubahannya diantaranya diatur dalam pasal 5 UU Undang-Undang 20 tahun 2001 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang pertama A memberi atau menyajikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang kedua, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya. Jadi ya tetap dilarang sih. Ya nggak boleh lah, ngapain kan kalau ada kewajiban ya harus menunaikan kewajiban. Jangan hanya pengen mengambil haknya saja, tapi ya harus imbang, harus balance lah ya gitu. Kalau ngambil hak doang kan kewajibannya nanti nggak teruraikan. Ya, betul. Lalu di sini ada pembentukan lembaga pemberantasan korupsi. Di sini bentar, masih banyak ini, masih ada 3. Oh, masih ada 3? Ya, masih ada, ini baru yang ketiga nih, baru yang ketiga. Masih ada 4 lagi. Oke. Ada penggelapan dalam jabatan, itu diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 20 tahun 2001 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana paling sedikit dipidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Terus di sini ada pemerasan. Pemerasan ini di Undang-Undang Tipikor itu bentuknya ada 2 tindakan. Yang pertama ada bentuk tindakan dalam pemerasan di Undang-Undang Tipikor. Yang pertama pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak. Padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan undang-undang. Yang kelima, perbuatan curang. Yaitu perbuatan curang itu bentuknya diatur dalam UU Tipikor juga. Di sini ada empat bentuk. Yang pertama itu pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang kedua, setiap orang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang dan di atas. Yang ketiga, setiap orang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Atau yang keempat, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Dan keenam, benturan kepentingan pengadaan. Di sini yang dimaksudnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu situasi di mana seorang pegawai pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau penyewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan yang nilainya 10 juta atau lebih. Pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kedua, yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana paling sedikit itu 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Namun di sini ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melapor gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Terus ada korupsi proyek. Di sini kembali kepada pertanyaan, korupsi proyek itu ya kayak bangun jalan, lagi bangun tol, atau ya membuat bangunan lah, lalu uangnya digelapkan. Seperti itu. Itu sih dari bentuk-bentuk pidana korupsi itu yang dari 30 jenisnya yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang lalu diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Itu ya dari 30 menjadi disederhanakan atau dikategorikan menjadi 7 bentuk. Ya. Banyak juga. Ya, banyak. Tapi di sini ada upaya ada pembentukan lembaga pemberantasan korupsi. Iya. Tapi nggak usah masuk ke. Menurut kenapa? Lembaga pemberantasan korupsi berhasil? Sorry, nggak kelihatan. Apa nggak kedengeran? Menurut lu, lembaga pemberantasan korupsi berhasil atau tidak?
Menurut gua sih ya kalau dibilang berhasil ya banyak kasus yang di diselesaikan sama KPK kan. Ada beberapa kasus yang udah beres lah. Cuman kalau dibilang berhasil kan dari kata berhasil itu kan harus semuanya tuntas kan. Berarti kan ya masih belum sih, belum sepenuhnya, belum ya untuk menghilangkan korupsi di satu negara itu susah sih. Jadi ya kita doakan saja semoga korupsi di Indonesia makin berkurang dan ya kasus-kasus korupsi yang dibongkar sama KPK makin tahun makin sedikit, bukan karena performanya, cuman karena sudah makin sedikitnya kasus korupsi. Ya amin lah, semoga Indonesia bisa. Tapi berarti UU yang mengatur tindak pidana menurut lu belum rapi berarti? Sebenarnya sih rapi, Sudah tertata sudah ya? rapi, sudah bukan rapi sih bilangnya, cuman sudah bagus, kalau untuk revisi atau segala macamnya itu mungkin belum cukup sih ilmu gua. Cuman Ya, kayaknya sih gua bukan karena bukan di ininya, bukan di tentang formilnya, tapi tentang materialnya itu, Gus. Jadi pelaksanaannya itu kayak gimana dalam administrasiannya, itu sih yang perlu diatur lagi sih. Soalnya ya udah ya kita tahu lah undang-undang korupsi kan sudah sedemikian tegas dibuat, tapi masih saja berarti kan ada yang salah gitu. Mungkin menurut gua sih ya di bagian administrasinya. Soalnya kan ya susah sih juga. susah kalau harus revisi lagi. Contohnya kayak omnibus law kemarin bahaya. Kenapa? Kalau kayak omnibus law kemarin bahaya jadi Bahaya sih Jakarta itu. Jakarta penuh. Ntar turun lagi ya. Ya. Kita masuk kemana nih sekarang? Dampak nggak, gue mau tahu dampaknya apa sih selain untuk masyarakat tuh, apa aja dampaknya? Apa aja sih dampaknya itu, kayak kalau misalkan dampaknya itu ke negara nih, perekonomian negara. Nah, itu pun perekonomian negara tuh apa gitu, maksudnya itu kerusakan itu kayak gimana? Apakah Kalau bisa bersifat internasional juga korupsinya atau tidak? kalau akibat akibat langsung tanpa perantara ini adalah akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri. Maksudnya itu gimana tuh? Dampak negatif tindak pidana korupsi itu apa? Dampak negatif. Sebentar lah. Oke. Kalau korupsi itu mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, Hmm. menurunnya investasi, Hmm. meningkatkan kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Lalu korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Menurunkan apa? Tadi yang terakhir? Menurunnya investasi, meningkatnya Hah? kemiskinan, serta meningkatnya Hah? ketimpangan pendapatan. Dan korupsi Hmm. juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Itu yang paling penting ya. Iya sih. Ya bahaya juga sih. Makin banyak korupsi, makin banyak orang-orang lapar di luar sana. Oh ya, untuk balik ke kasus Juliari Batubara, itu gimana tuh, Gus? Gue pengen tahu nih. Coba cerita dari lu. Menurut itu kayak gimana tuh? Kasus Bapak Juliari Batubara. Mhm. Hmm.
Itu kenapa sih dia? Bukannya kemarin tuh gue tonton di satu podcast di YouTube, itu dia bilang kalau korupsi itu jangan. Banyak sih dulu klip-klipnya di YouTube kan bilangnya kan kalau si Juliari ini nggak suka gitu sama korupsi. Itu tuh tergantung apa nggak sayang gitu. Kata si Juliarinya pada bingung gitu. Mungkin namanya manusia hilaf tuh selalu ada lah. Berarti dia hilaf nih sekarang. Hilaf nanti nggak kita ya kita lanjut ke kasus. Itu gimana kasus nanti gimana? Tapi personalnya itu Bapak Juliari itu politikus PDI Perjuangan. PDIP. Ya, Mm-hmm. itu menerima suap lebih dari 32 miliar. Dari, 32, lebih dari 32. Ya, lebih dari 32 miliar. Dari rekanan penyedia bansos di Kemensos. Data bansos yang mestinya utuh diterima warga ditilap tiap paket. Ya. Gus, suara lu gedein aja lagi. Tolong gedein dong suara lu. Soalnya suaranya diputus-putus. Oh iya, masih nggak? Aman. Nah, ngomong kayak gini coba. Iya. Diulang. Nggak usah, lanjut lagi aja. Tadi 32 ya? Lebih dari 32. Iya, 32. Yang seharusnya utuh menjadi Ditilap tiap paketnya itu dikurangi. Tiap paket bansos Iya. ditilap sebanyak Nggak tahu, tapi contohnya tuh kayak ya harusnya minyaknya 3 jadi 2 jadi 1. oh gitu. Mie gorengnya misalkan harusnya ada 10 jadi 5. Oh, gue ingat. Itu yang kemarin yang gue kemarin tuh liat di sosial media lah. Itu yang ada postingan lah bilangnya 10.000 gitu. Jadi per paket itu per bansos 10.000 diambil. Yang itu. Padahal gajinya udah banyak ya. Apa? Padahal gajinya udah banyak kan. Gajinya sih dari kayaknya 4 juta kan, 4 juta sekian. Pokoknya doang. Kalau belum bonusnya. mungkin ada kebutuhan mendesak sampai Itu pun tadi kan kaji anggota Dewan DPR. mendesaknya itu kayak Terus itu gimana kasusnya? Lanjut tuh, kalau ya itu skandal korupsi yang terungkap Desember 2020 ini juga menurut ICW mencatatkan sejumlah kejanggalan mulai dari pengungkapan yang tak menyeluruh hingga penyidik KPK yang mengungkap kasus justru dipersoalkan atas dugaan pelanggaran etik. Lalu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengganjar mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menvonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta dan 6 bulan kurungan. kenapa Gus? Suara lu putus-putus. Ya itu tadi. Suara lu putus-putus. Masih putus-putus. Halo. Aman. Lalu hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14 miliar dan 2 tahun penjara, lalu pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Saya terdakwa
terdakwa menjalani pidana pokok. Atas vonis majelis hukum, pihak Juliari maupun jaksa penuntut umum KPK masing-masing menyatakan pikir-pikir dan akan mempelajari amar putusan. Putusan itu lebih berat dibanding tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menghukum Juliari 11 tahun penjara dan denda 500 juta. Tapi itu bukannya dihukum mati ya? Itu kan ini karena COVID kemarin. Iya. Ya kan? Kasus COVID. Kasus COVID itu kan udah dikategorikan sebagai bencana kan. Bencana dunia lah, bencana masing-masing negara, masih satu dunia kena bencana alam. Bisa dibilang bencana alam. Tapi itu kenapa nggak dihukum mati gitu ya? Padahal di ketentuan undang-undang kan ada tuh dijelaskan kalau melakukan korupsi atau tindak pidana korupsi dalam suatu keadaan yang urgent atau lagi ada bencana alam, itu jika seorang berbuat korupsi itu dapat dipidana dan pidananya itu hukuman mati. Dapat. Tapi kenapa nggak ke situ ya? Soalnya kan COVID ya semua orang siapa yang nggak stres? Semua orang pengen kerja tapi di PHK. Uang nggak tahu dapat dari mana. Susah ya. Karena mungkin itu tadi mungkin UU yang mengaturnya itu belum kuat. Menurut lu UU? Ya UU Tipikor. UU Tipikor ya. Ya menurut lu karena UU-nya kurang tegas gitu? Sebenarnya tegas. Mungkin ada ya UU-nya sih udah tegas. Mungkin di dalamnya kayak ada yang berangkat. Berarti ya tentang penyelenggaraannya gitu. Mungkin internal, salah internal. Ya berarti di praktiknya lah. Iya. Di praktiknya berarti di administrasinya. Ya sih kayaknya banyak sih. Sebenarnya sih kalau untuk di masalah administrasi sih bukan di masalah korupsi aja sih ya. Kayak ada juga di masalah kebakaran hutan itu yang atau penebangan liar. Itu kan sebenarnya kan di undang-undangnya sudah jelas peraturan-peraturannya. Sudah sangat tegas sih. Tapi kok masih ada. Berarti ya kurang di penyelenggaraannya aja sih. Mungkin perlu diperbaiki di administrasinya. Ya moga-moga Indonesia ke depannya makin diperbaiki lah, makin fix gitu. Hal-hal seperti itu. Kalau gue sih nggak moga-moga ya. Kalau gue yakin Indonesia di masa depan pasti berubah. Ya kita harus optimis lah ya. Iya. Paling balik kenapa? Gimana? Balik ke Juliari Batubara itu tadi. Itu kemarin kalau nggak salah hukumannya dipotong ya? Yang karena dia dibully. Karena dibully. Yang kata jaksa atau hakim kalau nggak salah, yang dianya si Juliarinya, Pak Juliarinya itu dikurangin hukumannya karena dia sudah mendapatkan sanksi sosial. Tapi gue baru bahas yang tadi. Jokowi pernah, Bapak Jokowi Presiden, itu menjelaskan Indonesia tidak bisa menghukum mati koruptor karena tidak ada undang-undang. Indonesia tidak bisa menghukum mati koruptor karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Tidak ada undang-undang yang tidak ada undang-undang yang mengaturnya.
Menurut Terus, dia, terus. ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam. Betul kata lu tadi. Apa? Ya betul kata lu tadi, COVID ini bencana alam. Aha. Ya pelaku korupsi itu baru bisa dihukum mati kalau berkaitan dengan bencana alam. Iya, berarti kan harusnya kan kena dong. Iya, harusnya kena. Ya mungkin ya serahkan lagi lah ke ya kita di sini yang di bagian bawah-bawahnya ya. Kalau pada demo juga entar susah juga demo sih perlu sih ya kan, perlu sih nggak sih menurut lu? Tapi Perlu lah ya. iya perlu. Tapi bakalan aneh lah kalau misalkan dihukum mati. Berarti yang kalau dari sebelumnya kayak terlaksana gitu hukuman-hukumannya. Ya berarti 2021 ini di Monas ada orang digantung. Oh yang dulu, Iya. yang dia sumpah pocong Iya. awalnya, terus habis itu dia kalau kalau saya korupsi saya berani digantung di Di Monas. Monas. Iya. Tapi kan itu kan emang bencana alam kan enggak Enggak. pada saat itu. Kan itu kayak janji. Iya sih, cuman kan ya kan di undang-undang juga nggak ada ditulis kalau misalkan janji ditepati gitu kan nggak ada. Cuman ya syukur-syukurlah setidaknya kan dipidana, ya kan? Setidaknya dia kena pidana. Ya moga-moga aja pelaku-pelaku yang lain di luar sana tuh semua ketangkap, ketahuan, dan tidak ada lagi yang ingin memulai untuk melakukan korupsi lagi. Dan semoga kasus korupsi di Indonesia itu berkurang lah ya. Mungkin segini aja kali Gus ya. Ya. Diskusi. Ya. Ya udah, oke Gus. Thank you Gus ya. Ya. Thank you banget. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Thank you Gus. Thank you. Tuh.